Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional, Ibu Clarissa, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berdiskusi di Zoom Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Lisda Sri Anjani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang perencanaan agregat. Adapun anggota kelompok yang pertama adalah saya sendiri, Lisda, lalu ada Adi, Dava, Felisa, Gea, Faisal, Repinda, dan Rina. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, untuk pemateri pertama dipersilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya ada pengertian perencanaan agregat. Adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan jangka panjang, 3 bulan sampai 1 tahun, yang mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan sediaan. Cukup sekian dari saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tujuan perencanaan agregat. Untuk memenuhi prediksi permintaan dan memperkecil biaya pada periode perencanaan, yang pertama, unit keseluruhan yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang masuk akal pada waktu agregat ini. Dan yang ketiga, metode untuk menentukan biaya-biaya. Keempat, model yang menggabungkan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Yang pertama ada pilihan kapasitas atau capacity options. Pilihan kapasitas merupakan pilihan yang tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi untuk menyerap fluktuasi dan permintaan dengan mengubah kapasitas yang tersedia. Pilihan kapasitas option ini terdapat 5 jenis. Yang pertama ada mengubah tingkat persediaan dengan cara meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah. Yang kedua ada meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut atau memperhentikan. Yang ketiga ada meragamkan tingkat produksi, lembur atau waktu kosong. Yang keempat ada subkontrak. Yang kelima ada penggunaan karyawan paruh waktu. Untuk strategi selanjutnya ada pilihan permintaan atau demand option, yaitu pilihan yang berusaha untuk mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada mempengaruhi permintaan, yang kedua ada tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, yang ketiga ada perpaduan produk dan jasa yang counter atau seasonal dengan musim yang berbeda. Untuk strategi selanjutnya yang terakhir yaitu ada pilihan campuran. Meskipun 5 jenis kapasitas dan 3 pilihan permintaan dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin akan lebih baik. Pilihan campuran ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada strategi pemburuan, yang kedua ada strategi tingkat atau penjadwalan. Baik, untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan agregat. Yang pertama itu ada metode tabel dan grafik. Pendekatannya dilakukan dengan cara trial and error. Teknik yang bekerja dengan beberapa variabel pada satu waktu yang memungkinkan perencanaan bandingkan proyek permintaan dengan kapasitas yang ada. Kemudian yang kedua ada metode matematis. Metode matematis pada perencanaan agregat dapat dilakukan dengan menggunakan metode transportasi atau pemrograman linear dan model koefisien manajemen. Dan kemudian ada yang terakhir yaitu metode transportasi.
Metode transportasi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi judul. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau revenue management adalah adopsi pendekatan berbasis data atau data-driven approach untuk memprediksi perilaku konsumen demi memaksimalkan pendapatan. Perusahaan memanfaatkan sistem komputer yang canggih untuk menganalisis perilaku konsumen, memperkirakan permintaan, menyesuaikan persediaan, dan menyesuaikan harga, sehingga perusahaan dapat menjual produk pada harga, waktu, paket yang tepat, dan lokasi yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tujuan manajemen pendapatan. Tujuan utama manajemen pendapatan adalah memaksimalkan pendapatan dengan menyesuaikan pola permintaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menjual produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan harga yang tepat. Inti dari disiplin ini adalah memahami persepsi pelanggan tentang nilai produk dan secara akurat menyelaraskan harga, penempatan, dan ketersediaan produk ke setiap segmen pelanggan. Manajemen pendapatan mencoba untuk mengoptimalkan hasil keseluruhan melalui proses segmentasi pasar yang kompleks, diskriminasi harga, misalnya mengenakan harga yang berbeda, dan membedakan paket. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tentang cara kerja manajemen pendapatan. Bisnis menghadapi permintaan yang berfluktuasi dan bervariasi. Permintaan naik dan turun sesuai dengan faktor musiman seperti hari libur. Selain itu, volume permintaan dan preferensi juga bervariasi dari waktu ke waktu, yang menjadi fokus manajemen dan peramalan permintaan. Tugas pertama perusahaan adalah memahami pasar. Perusahaan mengeksplorasi data untuk memahami karakteristik pasar seperti volume pembelian, waktu pembelian, demografis pembeli seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan, lalu psikografis pembeli seperti kepribadian, nilai, pendapat, sikap, minat, dan gaya hidup. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi penetapan harga yang tepat. Tujuan utama dari mengantisipasi nilai pelanggan dan kemudian menetapkan harga spesifik untuk mencerminkan nilai tersebut. Lalu yang ketiga, penyesuaian persediaan. Dalam hal ini, perusahaan memastikan bahwa produk tersedia ketika mereka diminta. Jadi tidak hanya permintaan, mereka juga akan meramalkan persediaan yang optimal. Lalu yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran yang fleksibel. Perusahaan merancang taktik dan strategi pemasaran untuk merangsang permintaan sesuai target. Atau mencatatkan penjualan yang rendah. Tim pemasaran kemudian memeriksa sumber permasalahannya dan mengembangkan taktik yang sesuai. Lalu yang kelima, eksploitasi saluran pemasaran yang tersedia. Perusahaan seharusnya menyesuaikan optimalisasi harga dan taktik pemasaran pada berbagai saluran distribusi. Saluran yang berbeda memiliki karakteristik permintaan yang berbeda. Dengan demikian juga, sensitivitas harga di masing-masing saluran seringkali saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan studi kasus. Perencanaan produksi agregat dengan mempertimbangkan ketidakpastian permintaan. Studi kasus pada sebuah perusahaan semen di Indonesia, perencanaan produksi agregat merupakan salah satu area kunci pada supply chain management. Perencanaan produksi agregat yang baik dapat menghasilkan total biaya minimum yang terdiri dari biaya produksi, biaya inventory, dan biaya subkontrak dalam horizon perencanaan. Namun, hal ini akan lebih sulit dicapai jika permintaan tidak pasti. Situasi tersebut terjadi pada sebuah perusahaan semen di Indonesia. PT-X adalah salah satu perusahaan semen di Indonesia yang mengalami defisiasi permintaan sebesar 11,64% pada tahun 2019. Defisiasi permintaan tersebut berdampak pada peralatan idle 1,5
18 jam dengan utilisasi 86,11%. Sedangkan finish meal idle selama 9,310 jam dengan utilasi 78,58%. Atas dasar hal tersebut, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana mengakomodir ketidakpastian permintaan ke dalam model perencanaan produksi agregat pada perusahaan semen di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan produksi agregat dalam penelitian ini adalah linear programming atau LP dengan pendekatan berbasis skenario. Ketidakpastian pada permintaan direpresentasikan ke dalam bentuk skenario permintaan klinker dan semen pada kondisi high demand, moderate demand, dan low demand dengan probabilitas setiap skenario diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Baik, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini, yaitu perencanaan agregat merupakan suatu elemen yang penting dalam proses produksi, yang juga berkaitan strategi operasi yang digunakan oleh banyak perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan perencanaan agregat ini, karena jika tidak, maka perusahaan merugi. Hal ini disebabkan kapasitas barang yang diproduksi ternyata berlebih. Hal itu biasanya menyebabkan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan yang seharusnya dapat dinetralisir atau dihindari sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.